Baik, selamat datang di pembahasan soal yang ini. Sebenarnya di VWiki itu udah ada satu soal lagi dengan sistem yang mirip-mirip seperti ini, tapi yang ditanyakan berbeda. Nah, teman-teman boleh mengerjakan soal yang satunya lagi yang tentang gaya yang dikerjakan, karena kita akan lebih berurusan kepada usaha dan energi di soal ini. Untuk ya menunjukkan sepowerful apa sebenarnya metode usaha dan energi dalam menyelesaikan permasalahan mekanika Newton gitu. Baik, kita langsung saja. Jadi kita punya sebuah benda masanya 10 kg. Oke. Ada pada sebuah rel tanpa gesekan, jadi relnya licin, tapi dia cuma bisa bergerak di sumbu X aja. Benda dipasangkan pada ujung dua buah pegas yang ujung lainnya terikat, jadi dia terikat di sini, terikat di sana juga. Oke. Kemudian ujung satunya ya sama si bendanya gitu. Kemudian K1 pegas pertama tetapannya adalah 200 Newton per meter, sementara pegas kedua ini 800 Newton per meter gitu. Lalu dilepaskan pada keadaan diam. Dan kedua pegas ini punya panjang alami sebut saja L sama dengan 5 cm gitu. Nah, si benda ini dilepaskan dalam keadaan diam dari konfigurasi seperti di soal. Lalu yang ditanyakan adalah kecepatannya di titik A yang ini. Nah, sedikit dulu tentang sistem yang kita coba untuk pecahkan ini. Sebenarnya sistem dua pegas ini rada kompleks, apalagi karena tetapan pegasnya berbeda. Kita nggak bisa sesederhana itu ya, mungkin lintasannya itu dari analisis gaya yang bekerja. Tapi karena soalnya bilang geraknya hanya ada di sumbu X, ya udah itu sangat memudahkan kita juga dalam menganalisisnya, sehingga kita cuma tinggal perlu meninjau satu hal, yaitu bahwa si benda terhubung oleh dua pegas sekaligus gitu. Jadi maksudnya apa? Ya, misalkan ini bendanya, ini pegas pertama, dan ini pegas kedua. Ini tuh mengingatkan kita pada suatu rangkaian pegas yang ya seri atau paralel, jelas ini rangkaian paralel ya. Kenapa? Karena salah satu ujungnya terhubung oleh dua buah pegas yang berbeda gitu. Nah, kalau kita memiliki rangkaian paralel seperti ini, maka pegas satu menarik ke atas, pegas dua juga menarik ke atas, kasarnya seperti itu kan. Jadi konstantanya bisa kita gantikan dengan Kp, konstanta pengganti atau konstanta paralel, yang mana itu penjumlahan dari K1 dan K2 sama dengan ya 200 tambah 800 sama dengan 1000 Newton per meter. Nah, jadi sistem yang cukup ribet ini karena udah di set soalnya itu hanya bisa bergerak di sumbu X, bisa kita ganti dengan sebuah pegas dengan Kp-nya 1000 Newton per meter. Nah, sudah sampai ini sebenarnya aman saja. Karena untuk mencari kecepatan di titik A, ya, kecepatan di titik A di sini, ya balik lagi kita gunakan yang namanya hukum kekekalan energi. Dan karena lintasannya licin, gak ada gesekan, spesifiknya kekekalan energi mekanik. Gitu. Sederhananya EM, energi mekanik di titik O, ini akan sama dengan energi mekanik di titik A. Nah, energi mekanik ini terdiri dari energi kinetik ditambah energi potensial. Ini juga sama, Ka ditambah UH. Begitu. Sekarang kita tinggal tinjau saja bagaimana cara kita menghitung ini dan lain sebagainya gitu. Oke, di titik O yang mana adalah titik awal kita, diketahui bahwa bendanya itu mulai dari keadaan diam. Berarti kalau dia diam, energi kinetiknya kan akan sama dengan 0.
Lalu energi potensialnya, karena benda itu hanya bergerak di sumbu X, energi potensial gravitasinya konstan, akan tetapi karena dia terhubung pada pegas, akan muncul energi potensial pegas sebesar setengah Kp kalikan simpangannya di O kuadrat. Kemudian di ruas kanan kita punya energi kinetik di A yang ingin kita hitung nilainya, bahkan setengah mVA kuadrat ditambah setengah Kp simpangan di A kita kuadratkan. Nah, Kp kita udah tahu, massa kita tahu, VA yang dicari. Satu-satunya yang kita belum tahu adalah simpangannya di titik O dan simpangannya di titik A. Kemudian ya kita tinggal cari saja gitu kan. Jadi untuk cara mencari simpangan, ya simpangan gitu kan, ya ini kan sama dengan panjang akhir atau panjangnya terkini dikurangi panjang alaminya. Panjang ketika si pegas ini tidak teregang, tidak tertekan, jadi ya dia gak mengerahkan gaya apapun gitu. Oke. Nah, karena konfigurasinya seperti ini, ke atasnya sama 12, ke bawahnya juga sama, ke kanannya juga 12 sama, maka ini tuh bisa kita gambarkan sebagai sebuah segitiga siku-siku seperti ini, dengan awalnya ya di O, ini tuh di O, panjangnya tuh 9, ininya 12 cm. Nah, ini yang kita cari, L di O berapa. Ya, ini kan tinggal pakai Pitagoras, akar 12 kuadrat tambah 9 kuadrat sama dengan ini triple Pitagoras, jadinya 15 cm atau 0,15 meter. Oke. Karena dia 0,15 meter, kita ketahui simpangannya di O sama dengan 0,15 meter dikurangi panjang alaminya 0,05 meter sama dengan 0,10 meter. Oke, kemudian panjang simpangan di A itu sama dengan, karena teman-teman bisa perhatikan titik A itu di sini dan ketinggiannya sama gitu kan, maka langsung saja kita ketahui bahwa ketinggian atau panjang dari si pegas sama dengan ketinggian ini, yaitu 12 cm. Maka dA sama dengan 0,12 meter dikurangi 0,07 meter, 0,05, hasilnya adalah 0,07 meter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung substitusikan seluruh nilai yang kita ketahui ke dalam hukum kekekalan energi mekanik, sehingga setengah kali Kp-nya 1000 Newton per meter dikali DO-nya 0,1 kita kuadratkan sama dengan setengah kali M-nya itu 10 kg, VA-nya kita yang ingin kita cari, tambah setengah kali 1000 Newton per meter dikalikan DA-nya 0,07 meter kuadrat gitu. Dan ini kalau teman-teman lakukan perhitungannya dan coba sendiri, hasilnya adalah 3, sehingga VA sama dengan sekitar 1,73 meter per sekon. Tapi ini baru kelajuan. Untuk menghitung kecepatan, ya kita tinggal menentukan arahnya kemana. Dan teman-teman bisa lihat bahwa di keadaan awal ini, si benda yang berada di sini tuh tertarik ke arah sana dan tertarik ke arah sini, sehingga arah gerakannya itu ke kiri. Dan kalau ke kiri, maka kita tentukan bahwa vektor kecepatan di A itu sama dengan negatif 1,73 itopi meter per sekon. Begitu.